Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran. Amma ba'd. Ikhwani al-mudarrisun wal mudarrisat rahimakumullah. Alhamdulillah, tak henti kita mengucapkan kalimat yang mulia ini, yaitu kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, kalimat yang juga sebagaimana diucapkan para malaikat sebagai kalimat yang Allah suka dari hamba-hambanya setelah tasbih kepadanya. Kita ucapkan alhamdulillah atas segala limpahan rahmatnya, nikmatnya dan penjagaannya dari segala keburukan. Tanpa terasa waktu berlalu begitu cepat. Dan memang demikian sifat dari kehidupan dunia. Dan satu perkara yang harus kita hadirkan sebagai hamba Allah Azza wa Jalla adalah senantiasa ingat akan dua perkara. Yang pertama, apakah yang Allah inginkan dengan kita manusia ditempatkan di muka bumi ini? Yang kedua, bagaimana kita bisa melaksanakan keinginan Allah tersebut? Yang pertama, kita kembali kepada maksud dari Allah atau hikmahnya. Yang kedua, ada apa yang kita persiapkan dan apa yang kita lakukan. Dan dua perkara ini mengacu pada satu hal yang kita hampir setiap saat mendapatkan penjelasannya, nasihatnya dan wasiatnya, khususnya pada siang nanti insya Allah, yaitu setiap khutbah Jumat. Apabila kita ditanya satu persatu, apakah Anda tahu apa yang Allah inginkan dari Anda? Kira-kira apa jawabnya? Ada yang tahu jawabannya? Apa jawabnya? Semua akan menjawab ibadah, menyembah kepadanya. Padahal ibadah adalah sarana. Ibadah adalah sarana. Maka berapa banyak manusia ibadah tapi Allah menolaknya. Yang Allah inginkan dari hambanya adalah takwa. Dan ibadah adalah sarana untuk takwa. Betul, hikmah Allah menciptakan manusia untuk ibadah. Allah firmankan, tidak asing ayatnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Dan tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Namun ternyata Allah jelaskan ibadah ini adalah sarana untuk takwa. Allah firmankan, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, ibadahlah kalian kepada Rabb kalian, zat yang telah menciptakan kalian dan orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Maka ibadah sarana untuk takwa. Dan Allah juga jelaskan di surat Al-Maidah, innama yataqabbalullahu, bagaimana? Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah tidak akan menerima apapun termasuk ibadah dari hambanya kecuali dari orang yang bertakwa. Allah firmankan juga di surat Al-Hajj,
la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah tidak menerima dari kalian daging sembelihan kalian dan darahnya, tetapi yang diterima dari kalian adalah takwanya. Maka fokus kita adalah takwa. Ibadah yang kita kerjakan untuk sampai pada takwa. Makanya Allah Azza wa Jalla menyerukan takwa dalam banyak ayat, menjelaskan juga bahwa demikian juga para nabi dan rasul sebelumnya diwasiatkan untuk bertakwa. Walaqad wasayna alladziina min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Kami telah wasiatkan kepada kalian dan nabi-nabi sebelum kalian agar bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu apa yang dimaksud dengan takwa? Kebanyakan mengatakan takwa adalah melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Maka berapa banyak manusia melaksanakan perintah, ternyata Allah menolaknya. Allah menolak. Termasuk dari orang-orang yang beribadah pada Allah dengan ibadah yang besar. Yang ini harus kita waspadai. Contohnya tentang salat. Salat ibadah. Namun apa kata Allah di surat Al-Ma'un? Fawailul lil musallin. Wail. Kata sebelum tafsir, wail adalah wadin fi jahannam, lembah di jahannam. Tapi Allah berikan untuk orang yang salat. Bukankah salat melaksanakan perintah? Iya. Ternyata bukan segera melaksanakan perintah. Kalau perintahnya itu dilaksanakan, tapi Allah katakan tadi alladzina hum an salatihim sahun, lalai dari salatnya, mengerjakan tidak peduli dengan aturannya, melaksanakan di akhir waktu, sudah lewat waktu. Demikian juga Nabi kita bersabda SAW tentang 3 orang pertama yang dilemparkan ke dalam jahannam. Mereka bukan orang yang beramal sembarangan, ahli ilmu atau ahli Quran, ahli sedekah, ahli jihad, amal-amal yang besar, melaksanakan perintah. Tapi orang pertama dilempar ke dalam jahannam. Apa sebabnya? Riya. Itu semua karena melaksanakan perintah, bukan karena takwa, bukan untuk takwa. Meninggalkan larangan. Berapa banyak orang meninggalkan larangan, tapi karena tidak mampu mengerjakannya, atau takut kepada fulan atau fulana, takut jabatan dan sebagainya, maka bukan karena takwa. Karena kita penting fokus masalah takwa. Dan ternyata hari demi hari kita lewati, Allah inginkan takwa dari kita setiap saat, tapi ternyata kita kurang perhatian. Maka Allah sediakan musim khusus dalam waktu yang lama, tidak hanya sehari, 2 hari, sepekan, 2 pekan, tidak, tapi 1 bulan. Allah siapkan agar hambanya di musim tersebut menghadirkan segala kemampuannya sebagai bukti dari takwanya kepada Allah, yaitu di bulan Ramadan. Sehingga Allah Azza wa Jalla di antara hikmahnya menyebutkan di akhir ayatnya di surat Al-Baqarah yang kita sering mendengarkannya dan hafal, la'allakum tattaqun. Maka maksud Allah, hikmah Allah Azza wa Jalla, wallahu bisawab, adanya Ramadan dengan ibadah siam ini, kutiba alaikumus siam, dengan siam ini agar menghadirkan takwa di bulan tersebut ketika kita lupa di bulan-bulan lainnya. Namun takwa bukan pengakuan. Agama ini bukan iddia' bil lisan, bukan pengakuan dengan lisan, tidak. Oleh karena di kalangan ahli ilmu ma'ruf di antara mereka, man idda'a syai'an
fahuwa laisa min ahlihi. Orang yang mendakwakan diri sesuatu, maka dia bukan ahlinya. Saya ini orang alim, saya hafal ini, saya begini, dia bukan ahlinya. Karena iddia, mengaku-ngaku. Tetapi mereka juga mengatakan cukuplah kemuliaan ada pada sesuatu yang orang awam pun merasa bangga mengaku sebagai ahlinya. Mengaku sebagai ahlinya. Allah firmankan surat An-Najm, "Fala tuzakku anfusakum." Jangan kalian iddia tentang sesuatu yang baik untuk diri kalian, yaitu tazkiyatun nafs. Hati sudah bersih. Hati sudah bersih, mana sudah takwa. Allah katakan wa a'lamu biman ittaqa. Dialah yang Maha tahu siapa dari kalian paling bertakwa. Dan takwa milik Allah. Allah firmankan di akhir surat Al-Mudaththir, wa ahlu taqwa wa ahlul maghfirah. Dia pemilik takwa dan pemilik maghfirah. Maka kita diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk melakukan perbuatan apapun yang bisa mendapatkan dari Allah ampunan dosa dan surga. Yang keduanya Allah siapkan khusus untuk orang bertakwa. Allah firmankan surat Ali Imran ayat 133, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'ardhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin." Bersegera kalian. Untuk apa? Beramal yang dengannya kalian mendapatkan ampunan dosa dan juga surganya yang luasnya 11 langit dan bumi yang dipersiapkan bagi orang yang bertakwa. Nanti akan disebutkan insyaallah Ustadz bagaimana kita mendeteksi nilai takwa kita. Insya akan disebutkan beberapa tandanya. Nah inilah takwa. Sekarang sebelum kita masuki tentang bagaimana usaha kita agar mendapatkan takwa dari Allah, karena takwa milik Allah, Allah tidak akan hadiahkan kepada sembarang orang, tidak. Tapi Allah melihat dari hambanya siapa yang berhak untuk bertakwa. Ada unsur dasar yang harus dimiliki. Unsur dasar yang harus dimiliki. Baru orang itu berhak mendapatkan takwa dari Allah Azza wa Jalla. Dan kita yang berusaha melakukannya, menghadirkan unsur-unsur tersebut, kemudian kita akan mengukur kadar takwa itu dengan tanda-tanda tadi. Dengan indikatornya, mendeteksi ketakwaan kita. Baik, sebelum kita masuk pada unsur-unsur tadi, setelah kita mengetahui apa yang Allah inginkan dari hamba itu takwa, dan Allah sebutkan dalam banyak ayat tentang apa yang sudah Allah sediakan untuk orang bertakwa di akhirat kelak, bahkan di dunia, bukannya di akhirat. Kalau di akhirat sudah pasti. Kita sering baca ayat innalil muttaqina mafaza. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Innal muttaqina fi jannati wa na'im. Begitu kan? Berulang-ulang Allah sebutkan. Ayat semacam ini bukan sekedar berita, ikhwah. Karena di dalam kaidah tafsir Quran disebutkan al-khabar yaqtadil insya. Berita maknanya perintah. Jadi kalau mengatakan innal muttaqina fi jannati wa uyun, semua orang bertakwa itu Allah tempatkan di surga-surga dan mata air. Apa maknanya? Ini berita, maknanya kalau engkau ingin masuk surga dan mendapatkan kenikmatan dalamnya, jadilah orang bertakwa. Baik, setelah kita mengetahui, maka dalam mempelajari ilmu dan kita duduk di majelis ilmu, apalagi kita termasuk orang yang mengajarkan ilmu, kita harus paham tentang karakter ilmu, tentang sifat ilmu. Maka kita belajar apapun ini yang kita fokuskan. Ini yang kita fokuskan. Sekarang, adakah dari kita yang tahu
apa yang dimaksud dengan ilmu. Kalau kita kembali ke definisi para ulama beraneka ragam. Ada yang bisa menyebutkan ikhwah ilmu? Silakan, Fadhal. Ilmu jauharun latifun la yasluhu ila qalbin latif. Masya Allah, barakallahu fikum. Jauharun latifun la yasluhu ila qalbin latif. La yasluhu ila qalbin latif. Masya Allah, sesuatu yang lembut, lagi mulia, tidak dapat kecuali orang yang hatinya lembut. Subhanallah, Masya Allah, barakallahu fikum. Mungkin yang lain? Fadhal ikhwan. Ustaz. Qala Allah qala Rasul. Masya Allah, barakallahu fik. Mungkin. At-ta'rif jami'un mani'. Jami' mani', yang mencakup seluruhnya dan tidak mungkin lagi masuk yang lain. Baik, kita sebutkan bahasa kita. Ilmu adalah pengetahuan tentang sesuatu. Apakah Quran, ataukah sunnah, ataukah tajwid, ataukah bahasa Arab, apapun sesuatu sesuai dengan hakikatnya. Apa hakikatnya? Kenyataannya begitu. Diambil dari sumbernya yang bisa dipertanggungjawabkan, yaitu kitab dan sunnah. Nah tadi, qala Allah qala Rasul. Jauharatun latifah. Sesuai dengan hakikatnya, diambil dari sumber yang bisa dipertanggungjawabkan. Apakah hanya itu? Tidak. Yang bisa menumbuhkan keyakinan hati. Jadi kalau antum belajar ilmu tapi ragu, belum jadi ilmu bagi antum, baru wawasan. Antum belajar tayamum, ketika tidak dapat belajar istijmar. Ketika di sini mati lampu, air tidak ada, buang air besar, gimana? Istijmar. Yakin apa ragu? Sudah ngalami belum? Nah, istijmar ya. Batu dioles 3 kali. Ragu, belum jadi ilmu. Yakin tidak ada air, inilah sunnah Nabi SAW. Inilah ilmu, lakukan. Yakin. Nah, menumbuhkan keyakinan. Kemudian berbuah amal soleh. Berbuah amal soleh. Kalau ingin lengkap, karena takut kepada Allah, maka kalau sudah sampai pada penghujungnya, antum ulama. Walau ilmunya sedikit, antum ulama. Karena Allah katakan di surat Fatir, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Tidak yang takut kepada Allah kecuali dari para hambanya kecuali para ulama. Kalau sudah sampai khasyah. Kita ini kadang belajar ilmu baru sampai pada unsur dari sumbernya yang bisa dipertanggungjawabkan, sampai situ. Belum sampai keyakinan hati, apalagi amal, apalagi khasyatullah. Kalau sudah sampai khasyatullah, berarti sampai pada takwa. Bisa diulang? Ilmu adalah pengetahuan tentang sesuatu sesuai dengan hakikatnya, diambil dari sumbernya yang bisa dipertanggungjawabkan, kitab atau sunnah, dan menumbuhkan keyakinan hati serta berbuah amal karena takut kepada Allah. Nah, kalau antum bisa seperti itu setiap ilmu, antum orang alim. Kalau kita tidak menyangka, orang yang akan menilai, dan Allah insya Allah menganggapnya. Karena penilaian manusia syahid bagi Allah Azza wa Jalla. Walau kita tidak merasa, walau kita tawadhu. Baik. Nah, untuk dapat ilmu seperti tadi ada proses. Prosesnya bagaimana? Pertama, setiap kita belajar dari setiap disiplin ilmu, setiap bab, itu pertama bagi talabul ilmi khususnya dan bagi orang awam umumnya, kalau talabul ilmi maka hafal dan faham setiap
definisi, ta'rifat. Wudu lughatan kadza wa istilahan kadza. Salat lughatan kadza wa istilahan kadza. Tajwid lughatan kadza wa istilahan kadza. Bisa diikuti? Antum guru Quran, belajar tajwid. Apa makna tajwid secara lughah? Entah Ustaz. Istilah entah. Antum belajar lagi. Antum fokus pada satu bidang ilmu, kuasai itu. Oleh karena tidak sedikit ulama menyayangkan orang-orang sebut dengan Quran secara khusus, tapi dasar Qurannya masih belum dipegang, belum dikuasai. Karena orang alim dalam suatu cabang itu adalah yang menguasai ilmu itu dari dasarnya sampai puncaknya. Fokuskan. Antum senang ilmu akidah dari dasarnya sampai puncaknya. Senang tafsir dari dasarnya sampai puncaknya. Dari ilmu dasar, ilmu menengah, ilmu puncak. Dari mulai matan-matan, dari mulai kaidah-kaidah, dari mulai qaul-qaul. Sudah, itulah orang alim. Jadi kita alim bukan? Belum. Tapi masih baru mengaku dan senang dipanggil orang alim. Maka kita perbaiki. Taib. Setelah kita tahu definisi, maka kita masuk kepada definisi ini oleh para ulama diambil dari dalil. Maka faham dalil kenapa masalah ini jadi ilmu. Dalil wajibnya wudu, dalil wajibnya salat, dalil wajibnya zakat, dan begitu seterusnya. Hafal. Wajibnya saum, kutiba alaikumus syiyam. Wajibnya salat, aku aqimus salat, dan sebagainya. Hafal. Harus tahu dalil. Ini minimal. Agar lebih luas, maka bisa mengambil faedah dari dalil. Antum kalau sudah sampai pada poin ketiga ini, bisa mengambil faedah dari dalil. Setiap baca ayat, setiap baca hadis, oh ayat ini menunjukkan makna demikian-demikian, faedah demikian-demikian. Tentang ayat ini misalkan ya ayyuhalladzina amanu, ayat ini adalah ayat berisi perkara penting. Kan diawal dengan ya ayyuhalladzina amanu. Yang kedua misalkan oh ayat ini itu dengan la'allakum tattaqun, berarti ayat ini Allah inginkan dari kita untuk bertakwa. Kemudian kutiba alaikumus syiyam, oh ayat ini menjelaskan tentang kewajiban siam. Faedah diambil. Itu berarti antum orang alim. Setiap baca ayat, oh ya faham. Langsung faedah bergelantungan, tinggal comot saja. Makanya contohnya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau semalam tidak tidur ngambil faedah dari satu hadis ringan. Kalau kita mungkin hadis ini hadis biasa tanpa makna. Itu hadis Nabi SAW ketika melihat seorang anak balita, dia diberi mainan burung hidup lalu burungnya mati dan dia menangis. Beliau lewat, beliau katakan, ya Aba Umair ma fa'alan Nughair. Wahai Aba Umair, Nughairmu sedang apa? Anak diam. Nughair, orang burung mati kok. Ditanya sedang apa? Kira-kira antum bisa dapat faedah apa dari sini? Belum bisa? Nah, begitu. Maka dari sini, kalau kita lihat dari ilmu pendidikan, psikologi pendidikan, dapat faedah. Apa itu? Yang sekarang berkembang itu apa namanya? Hipnoterapi. Entah, saya masih belum bisa mengambil kesimpulan tentang hipnoterapi itu, kan masih khilaf di antara ahli. Tapi dari ayat di sini sebagian mengatakan itu di antara metode hipnoterapi. Anak sedang nangis. Kenapa fokus pada suatu masalah, dialihkan ke masalah lain sehingga dia lupakan masalah tadi. Dia nangis karena burungnya mati, tanya, "Ma falan Nughair?" Burungmu sedang apa? Langsung diam kan? Mikir dia. Burung sedang apa, kan mati. Mati. Ingat enggak dia sedihnya? Lupa. Jadi kalau ada anak rewel dibujuk dengan masalah lain, misalkan minta apa, dek, coba lihat itu mobil warnanya apa. Dia lihat merah. Ingat nggak masalahnya? Lupa. Nah begitu. Faedah.
Antum kalau sudah bisa mengambil faedah dari dalil, itu. Tapi untuk bisa begitu tidak mudah. Harus mempelajari ilmu dari dasar sampai kaidah-kaidahnya dan sebagainya. Baik, ini gambaran tentang ilmu, barakallahu fikum. Kita kembali ke masalah takwa. Apakah hakikat takwa? Hakikat takwa. Bahasanya tadi tentang masalah iman kita, tapi fokus pada takwanya dulu. Takwa adalah keadaan hati seorang hamba. Keadaan hati seorang hamba yang beriman kepada Allah. Keadaan hati seorang hamba yang beriman kepada Allah dan membuktikannya dengan ucapan dan perbuatan karena berharap atau takut kepada Allah. Keadaan hati seorang hamba yang beriman kepada Allah dan membuktikannya dengan ucapan atau perbuatan yang berharap atau takut kepada Allah. Apa yang diharapkan? Pahala. Apa yang takutkan? Azab. Ada gambaran, ikhwan? Jadi takwa itu bukan sekedar melaksanakan perintah dan larangan, tapi ada keadaan hatinya. Contohnya firmankan di surat Qaf, wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghair ba'id. Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz. Man khasya ar-rahmana bil ghaib wa jaa'a biqalbin munib. Surga dijanjikan kepada orang bertakwa, atau didekatkan orang bertakwa, tidak jauh dari mereka. Dikatakan orang bertakwa, hadza ma tu'adun, ini yang janjikan kepada kalian. Apa itu janji berarti? Kalau Allah berjanji berarti kitanya apa? Ikhwah, Allah berjanji ini surga, kitanya apa? Berharap. Ya tidak? Allah berjanji, kita berharap. Tapi harapan itu harus diwujudkan dengan amal. Allah katakan apa tadi? Likulli awwab hafil. Apa itu awwab? Kembali kepada Allah dengan ketaatan. Hafiz, menjaga syariat Allah dan menjaga diri dari penyimpangan. Amal bukan? Amal. Mengapa begitu? Man khasyar rahman bil ghaib. Apa khasyatur rahman? Takut. Dari apa? Azabnya. Ada janji, ada takut. Bil ghaib, pada Allah ghaib, iman kepadanya, zat yang ghaib. Wa jaa'a biqalbin munib, dan datang menghadap Allah hatinya munib. Apa itu munib? Bersih. Tidak ada dunia sama sekali. Kembali pada Allah tanpa dunia. Maka disinilah banyak faedah tentang makna takwa dan sifat takwa. Kita akan ambil insyaallah. Baik. Jadi itulah tentang takwa. Keutamaan takwa secara ukhrawi tidak asing lagi bagi kita. Tadi contohnya tentang ampunan Allah dan surganya disebutkan dalam surat Ali Imran dan yang lainnya. Demikian juga keutamaan duniawi. Keutamaan duniawi contohnya surat At-Talaq, Allah katakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja warzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa pada Allah, Allah akan berikan solusi masalahnya dan rezeki yang berlimpah. Juga Allah firmankan surah Al-A'raf, walau anna al-qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin as-sama'i wal ard. Seandainya satu penduduk negeri mereka beriman lagi bertakwa, akan kami limpahkan berkah dari mereka, atau kami buka pintu berkah pada mereka dari langit dan dari bumi, dan masih banyak lagi. Nah, sekarang setelah tahu
bagaimana agar kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk mendapatkan takwa tersebut. Satu, menghadirkan iman setiap akan beramal. Menghadirkan iman setiap akan beramal. Pernah dilakukan? Antum ketika mau sholat, mengapa sholat? Hah? Ketika mau sholat, mengapa sholat? Ketika sedekah, kenapa sedekah? Sudah hadir iman? Harus dibiasakan. Kadang kita beramal itu masih rutinitas, ya tidak? Masih saya kan seorang muslim, wajib beramal ini, masih begitu. Maka kalau masih begitu, siap-siap gigit jari nanti di akhirat. Oleh karena ayat-ayat yang membuat takut ulama kita dahulu, seperti disebutkan Ustaz Az-Zumar, wa badalahum minallah ma lam yakunu yahtasibun. Akan Allah tampakkan pada mereka manusia di akhirat nanti sesuatu yang mereka belum pernah sangka. Umumnya dalam tafsir mengatakan karena amal mereka penuh dengan riya. Riya masuk syirik bukan? Syirik. Berarti ikhlas atau tidak? Tidak. Nanti akan ada pembahasannya khusus ya Allah. Tapi saya sebutkan dulu, kita ikhlas dalam beramal itu kapan? Iya, ya, saya lupa bawa oleh-oleh. Kapan? Tadi udah siapkan cuma lupa. Tapi enggak apa-apa lah. Ini biasa saya buat anak-anak sebenarnya. Labas loh. Itu buat turut. Nah, ini saya mana bawa ini. Karena saya ngajar anak SMP, jadi paling suka mereka. Ini saya ambil dari masyayikh. Kalau belajar sama masyayikh itu lihat yang begininya, bagaimana orang itu senang belajar, perhatikan ilmu. Fulan, coba sebutkan. Nah. Enggak apa-apa ya? Labas. Tayyib. Tadi sampai mana? Ikhlas. Kapan kita ikhlas? Nah, saya tanya kapan? Nah, harus ada munasabah tu antara wa bainal su'al wal jawab. Munasabah, hubungan. Fadhal. Masya Allah, barakallahu fikum. Itu. Ini banyak bacaan tuh berarti. Fadhal. Ustaz. Labas. Ini langka ini. Berarti antum baca. Ini biasan ulam. Ikhlas itu bukan sekali waktu. Ikhlas tiga tempat. Sebelum beramal pastikan kita ikhlas. Saat beramal kita ikhlas. Yang sulit yang mana? Setelah beramal. Kata ulama, kita amal sekarang ikhlas, 10 tahun lagi kita riya. Nah, apalagi sedang umrah haji, foto dipasang. Wah Pak, sudah pernah ke Mekah ya? Oh iya, 15 tahun yang lalu saya umrah waktu itu. Hangus. Bikin masjid di sini, tiba-tiba tidak dapat jabatan. Ini masalah di lembaga ya. Makanya kita ambil pelajaran dari salaf dahulu, berjasa membangun masjid dan sebagainya. Ternyata dia dipinggirkan jadi guru biasa. Lalu aduh Pak, masjidnya megah ya? Iya, dulu itu saya mengusahakan itu. Hangus. Itu penyakit hidup di lembaga. Cari apa? Jabatan. Karena honornya besar. Ya kan? Kita ambil pelajaran dari panglima besar Islam, Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Ini antum tanamkan jiwa ini. Karena kita ta'awun alal birri wat taqwa, harus ada kesamaan. Ini yang susah. Ketika Abu Bakar As-Siddiq, kita sebentar ya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dia jadi khalifah, beliau menunjuk Khalid bin Walid radhiyallahu anhu untuk jadi panglima perang ketika perang di mana?
di Yarmuk atau Mu'tah? Saya suka ketukar ini. Di Yarmuk ya. Di Mu'tah, maaf Mu'tah. Yarmuk pada zaman Nabi SAW. Di Mu'tah. Kata Umar, jangan. Dia itu orangnya agresif seperti dirinya. Persis. Pilih saja Abu Ubaidah. Dia itu santun, lembut, seperti Anda. Tapi yang saya sangat sayangkan, ada seorang penceramah mengatakan Khalid bin Walid yang seorang jenderal itu diganti oleh seorang kopral, Abu Ubaidah. La haula wala quwwata illa billah. Perendahan. Saya sempat sampaikan ke yang kenal. Abu Ubaidah radhiyallahu anhu, dia orang yang santun, tidak menunjukkan kemampuan, dan dia termasuk ahadul asyrah al-basyarina bil jannah. Ini 10 orang sahabat pilihan, derajatnya paling tinggi. Tapi direndahkan, dikatakan seorang kopral, tidak pantas. Dia punya kemampuan tidak jauh dari Khalid. Bahkan Allah turunkan satu ayat menegur Khalid bin Walid radhiyallahu anhu di surat Al-Hadid. La yastawi. Bagaimana? Man anfaqa min qablil fathi wa qatal. Tidak sama. Baik, ini sedikit. Maka diangkatlah Khalid. Ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu wafat, Umar langsung menulis surat untuk mengganti panglimanya menjadi Abu Ubaidah. Dikhawatirkan terjadi sesuatu di sana, sampai direncanakan bagaimana untuk agar Khalid tidak tersinggung, karena jabatan tinggi langsung jadi orang biasa, pasukan biasa. Subhanallah, bagaimana sikapnya ketika dipanggil, diberitahu, aku berperang bukan untuk itu, aku berperang fi sabilillah. Subhanallah, ini yang senantiasa saya terngiang ucapan ini, sehingga dimanapun kita berada, jangan pernah sakit hati kalau tidak dapat tempat. Yang penting ada kesempatan menyampaikan ilmu. Orang yang dapat amanah ilmu sudah merupakan kemuliaan. Tayyib, barakallahu fikum. Ini sedikit faedah. Tadi kita sebutkan ikhlas ada 3 tempat. Nah, baik, kita kembali sekarang ke masalah untuk bisa mendapatkan nilai takwa, maka hadirkan iman. Nah, sekarang saya tanya, wujud iman itu apa? Oleh karena Allah menegur seorang Arab Badui yang datang pada Nabi SAW mengatakan mengaku beriman. Di surat Al-Hujurat, qalatil a'rabu amanna. Orang Arab Badui datang mengaku saya telah beriman. Mengapa dia mengaku beriman? Seperti kita, sudah sholat, sudah saum, sudah begini dari amal-amal Islam. Dan Nabi SAW tidak bisa menjawab. Mengapa? Ya memang begitu. Karena Allah menyebut salat dengan iman, surat Al-Baqarah. Wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum. Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Salatakum, itu salat kalian. Maka Allah menurunkan ayatnya ini, qul lam tu'minu. Katakan padanya, kalian belum beriman, walakin qulu aslamna. Tapi katakan kami baru berislam. Walam yadkhulul iman fi qulubikum, karena iman belum masuk dalam hati kalian. Jadi amal-amal itu baru bukti Islam. Kapan menjadi bukti iman? Kalau hatinya hadir ketika amal itu. Nah, antum mengetahui kalau amal saya ini karena iman, berarti di hatinya ada sesuatu yang itu dikatakan wujud dari iman dalam hati. Apa ikhwah? Ada yang bisa menjelaskan? Wujudnya dalam hati iman itu apa? Nah, jadi kita termasuk ayat tadi bukan? Ayat tadi jelas. Tapi kita menyangkanya sudah sempurna. Baik. Untuk mendeteksi iman dalam hati kita, bahwa iman itu wujudnya adalah yakin. Iman pada Allah ya, yakin. Kalau saya punya pencipta yang memberikan segala karunia dalam hidup ini, yang dia memberi tugas pada saya untuk melaksanakan perintahnya,
dan meninggalkan larangannya, yang dia menyediakan balasan baik bagi yang taat dan mengancam azab bagi yang maksiat. Bisa diikuti, ikhwan? Wujud iman itu keyakinan hati. Imam Allah ya, keyakinan hati. Saya punya pencipta yang telah memberikan segala sesuatu dalam hidup di dunia ini, yang dia menuntut kita untuk melaksanakan perintahnya dan jauhi larangannya, dan menyediakan pahala bagi yang taat kepadanya dan ancaman azab bagi yang bermaksiat kepadanya. Wujud iman. Bisa diikuti, Wah? Oleh karenanya barang siapa amalnya seperti itu, didorong oleh hati yang seperti itu, maka diberikan keutamaan dari keutamaan takwa. Tadi kita sebutkan Allah menyediakan bagi orang bertakwa apa itu? Di surat Al-Imran tadi, ampunan dosa dan surganya. Wasari'u ila magfirati min rabbikum wa jannah. Baik. Apa kata Nabi SAW tentang ibadah bulan Ramadan? Man shama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Satu. Berikutnya, man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Alhamdulillah. Ya rahmatullah. Tiga. Man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa siam Ramadan, hukumnya apa siam Ramadan? Wajib. Man qama Ramadan, apa qama Ramadan? Tarawih, apa hukumnya? Sunnah, wajib dan sunnah. Beliau sebutkan sama. Man qama lailatul qadr, apa qiyam lailatul qadr? Hah? Apa hukumnya? Fadilah. Apa fadilah? Mencari keutamaan. Tidak pun tidak masalah. Fadilah, keutamaan. Kalau melaksanakan yang wajib, yang sunnah, yang fadilah karena dasar yang sama, imanan wa ihtisaba, maka keutamaan takwa diberikan, diampuni dosa yang telah lalu. Nah, mari kita kembali ke Ramadan kemarin, masa pandemi. Di rumah kan Ramadannya? Ya tidak. Ketika 10 hari terakhir antum begadang tidak? Ingat-ingat nggak? Begadang tidak? Tidak tidur. Berarti imannya mana? Tapi ketika bukan pandemi, antum begadang tidak? Ikhwah, 10 hari terakhir begadang tidak? Di mana begadangnya? Kenapa di masjid? Banyak orang lihat. Apalagi ada kopinya, ada snacknya. Berarti antum ke masjidnya imanan bukan, ikhwah. Ini kita evaluasi. Karena takwa itu evaluasi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. Kadang kita ini subhanallah terpedaya oleh sesuatu yang kita tidak paham dalam beramal. Merasa karena takwa, merasa ikhlas, padahal subhanallah ketika kita paham makna yang sebenarnya, kita bersadar saya ini sebenarnya baru nol besar dalam masalah ini. Evaluasi. Maka akan disebutkan soal tentang alamat takwa nanti. Maka apapun amalnya di bulan Ramadan, baik yang wajibnya atau yang sunnahnya atau yang fadilahnya, Allah jaminkan keutamaan takwa tadi. Maknanya, wallahu a'lam bishawab, bahwa nilai takwa Allah beri pada orang itu. Ini yang pertama, imanan. Apa tadi iman, ikhwah? Coba yang tanpa catatan mau menyebutkan. Tanpa catatan. Antum dilatih sekali mendengar selalu nempel. Nyerah ya. Tayyib, labas. Ini kalau di majlis masai seperti itu. Majlis mulazamah itu seperti itu, dilatih.
Karena kecerdasan itu ada pada daya tangkap kemudian menghafal. Baik. Yang pertama ya, Allah akan berikan kalau seorang beramal karena iman. Yang kedua, beramal karena ilmu. Karena ilmu. Allah firmankan di surat Al-Isra ayat 36, "Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun." Jangan kau ikuti apa yang kau tidak punya ilmunya. Allah firmankan surat An-Nahl, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanya pada ahli zikir jika tidak mengetahui. Oleh karena saya sering nasihatkan ke diri saya khususnya dan bagi jamaah kalau ingin mengambil faedah, setiap hari itu khususkan waktu 10 atau 15 menit baca, khususnya sebelum tidur. Mau tafsir, mau hadis, mau fikih, mau akhlak, tazkiyatun nufus, mau sirah, baca. Kenapa Ustaz cuma 10 atau 15 menit? Antum kalau baca 30 menit atau lebih, antum penat, ya tidak? Penat, ngantuk, tidur, bangun tidur, ingat tidak ini baca apa tadi? Lupa. 10 menit, 15 menit, gimana? Ingat. Bangun tidur, oh ya tadi malam saya baca masalah ini, nempel jadi ilmu. Sekali nempel ilmu itu lekatnya lama. Apalagi di murojaah, seperti itu. Itu rahasianya ulama ya. Kok Ustadz Fulan, Syekh Fulan kok kuat ya? Iya, itu rahasianya. Ada waktu khusus dengan kitab. Baik, ilmu. Nah, tadi kita sudah sebutkan tentang ilmu. Coba tolong diingatkan lagi. Apa itu ilmu? Tanpa lihat lagi bisa? Baik, baca sajalah. Ilmu adalah pengetahuan tentang suatu sesuai dengan hakikatnya. Diambil dari sumber yang bisa dipertanggungjawabkan, itu kitab dan sunnah, yang menumbuhkan keyakinan dalam hati dan berbuah amal karena takut kepada Allah. Ilmu ikhwah. Antum baca, antum bertanya, bukan sekedar informasi. Oh ya, yakin. Saya amalkan, begitu. Taib. Yang ketiga. Masih berapa lama? Sesi pertama? 30 menit cukup insyaallah. Nanti sesi kedua kita masuk bagaimana kita mendeteksi takwa yang ada pada diri kita, lalu kemudian setelah itu diskusi. Yang ketiga, ikhlas dalam beramal. Ikhwah, saya minta tolong sama antum, tolong sebutkan perumpamaan ikhlas yang kira-kira bisa kita cerna. Karena kata ulama, fabil mithali yattadihul maqal. Dengan permisalan itu apa yang dibicarakan semakin jelas. Ada perumpamaan ikhlas? Tidak? Atau saya yang kasih? Ikhlas itu seperti orang buang hajat pagi hari. Afan ya? Buang hajat pagi hari. Antum kan kalau bangun tidur kemana dulu? Buang hajat kan? Contohnya buang air besar. Antum kalau buang air besar lancar, tidak ada keluhan, keluar cerita nggak? Cerita nggak? Iya. Kenapa? Karena udah Ya, malu ya kan? Tapi kalau antum diare, tidak ditanya pun, ya Allah hari ini saya sudah 5 kali. Bukan hanya 5 kali, disebutkan rinci, cair, warnanya begini, ya kan? Ya enggak? Betul tidak? Berarti dia sedang sakit. Maka kalau orang beramal tadi malam, Masya Allah saya nikmat sekali saya tahajud, bisa begini, dia sakit hatinya. Paham nggak? Begitu. Jadi untuk memberikan pelajaran kita, kalau saya ceritakan amal berarti saya sakit. Seorang di hari tadi. Nah, begitu. Jadi saya mau cerita tapi berarti saya sakit. Nah, untuk mengingatkan diri. Tayyib.
Nah, ikhlas. Sekarang definisi ikhlas apa itu? Iman sudah, ilmu sudah, tinggal ikhlas. Apa definisi ikhlas? Ulama banyak juga definisi. Karena definisi itu tidak baku, ikhwah. Tapi ulama berusaha menghadirkan definisi dari dalil-dalil yang ada, sehingga yang terbaik itu yang tadi kita katakan jami'un mani', mencakup semua unsurnya dan tidak mungkin lagi ada yang tertinggal. Apa ikhlas? Kebanyakan mengatakan ikhlas itu berharap pahala dari Allah, ya kan? Tapi nyatanya orang berkata begitu masih harapan dari Allah tapi dunia. Saya beramal ini berharap kepada Allah agar Allah begini. Ya tidak? Mari kita lihat apa kata Allah Azza wa Jalla. Allah firmankan di surat Hud. Surat Hud ayat 15 ayat 15-16. Man kana yuridu al-hayata dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Barang siapa beramal dan dengan amalnya itu dia mengharapkan kehidupan dunia dan perhiasannya, kami tunaikan bagi mereka sebagai balasan amal-amal mereka tersebut di dunia ini, dan balasan itu tidak dikurangi. Dijelaskan ayat ini di surat Al-Isra. Allah sebutkan ayat ini dijelaskan di surat Al-Isra. Ya, Allah Azza wa Jalla menyebutkan di surat Al-Isra di ayat yang ke 18. Man kan yuridul ajilata ajjalna lahu fiha. Barang siapa yang dengan amalnya ingin mendapatkan al-ajilah yaitu tadi dunia. Ajjalna lahu fiha, kami berikan dengan segera di dunia. Tapi apa yang Allah berikan? Manasya, jumlahnya sesuai dengan yang kami inginkan, tidak sesuai dengan dia inginkan. Dia inginnya segini, Allah inginkan segitu, ya Allah memberikan. Liman nurid, dipilih, tidak semuanya dapat. Paham enggak? Antum semua beramal ingin dunia, Allah pilih, oh hanya ini yang saya dapat. Antum inginnya begini, Allah inginnya begitu. Sesuai tidak? Sesuai dengan keinginan Allah, dipilih. Jadi rugi tidak kalau beramal ingin dunia? Makatan wa hum fiha la yubkhasun. Mereka tidak dirugikan. Wa man aradal akhirata wa sa'ala sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yu mashkura. Lanjutan surat Al-Isra. Dan barang siapa amalnya menginginkan akhirat, catatan ini ya, ingat ya. Wa man aradal akhirah, menginginkan akhirat. Wa sa'ala sa'yaha, dan berusaha beramal untuk mendapatkan akhirat. Wa huwa mu'min, beramalnya itu karena tadi iman. Fa ulaika kana sa'yu mashkura, maka amal mereka itu mashkura, dibalasi sebagai syukurnya Allah kepada hamba tersebut. Kita kembali ke surat Hudnya di ayat yang ke-16-nya. Allah katakan, ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati ilan nar, maka yang amalnya berharap dunia itu tidak ada balasan kecuali api neraka. Lalu amalnya bagaimana? Wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun, maka apa yang mereka perbuat itu gugur dan amalnya tidak dianggap oleh Allah. Jadi dari dua ayat tadi muncullah definisi ikhlas. Nah, begitulah ulama metodenya. Ada suatu masalah, cari dalilnya, dari dalil dikumpulkan ayat atau hadis, maka keluarlah definisi. Setelah mengetahui makna bahasa dulu, baru keluar definisi. Definisi istilahan itu diambil dari dalil. Baik, apa jadi makna ikhlas?
mengharapkan sesuatu yang sifatnya ukhrawi kepada Allah dari amal kita. Apa ukhrawi? Ampunan dosa, keridhaan Allah, masuk surga, dibebaskan dari azab, melihat wajahnya, dan sebagainya. Dan itu bertingkat, ikhwah. Bertingkat. Yang paling dasar itu adalah diampuni dosa. Sampai kata ulama, kalau saya tidak tahu amal saya diterima atau tidak, tapi saya dapat berita dosamu diampuni, saya cukup itu. Kenapa? Karena pasti masuk surga. Nah, yang paling tinggi, apa yang paling tinggi? Puncak dari ikhlas apa itu? Antum baca ayat, tadabbur, banyak ayat-ayatnya. Apa puncak dari ikhlas? Harapannya an-nadhra ila wajhillah al-karim. Ingin lihat wajah Allah yang mulia. Innama nut'imukum liwajhillah. Faman kana yarju liqa'a rabbih. Kemudian juga illa ibtigha'a wajhi rabbil a'la dan sebagainya. Taib, itulah ikhlas. Jadi beramal ini harapannya. Yang keberapa itu? Yang ketiga. Yang keempat, ittiba'un Nabi SAW fil amal. Ittiba' kepada Nabi SAW dalam beramal. Apa ittiba'? Mencontoh dan mengikuti Nabi SAW. Allah firmankan surat Al-Imran, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan Nabi Muhammad SAW pada manusia, jika betul kalian cintai Allah, ikuti aku. Apa balasannya? Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, dan dosa kalian pasti diampuni. Dan kita tahu dosa diampuni untuk siapa? Orang bertakwa. Nah, kita memang teori ittiba sudah paham betul, sudah matang, ya kan? Tapi prakteknya itu masih kurang. Coba antum ketika sholat, ketika mengangkat tangan, refleksnya gimana mengangkat tangan ketika takbir? Ada yang bisa contohkan? Penasaran, contohkan coba angkat tangannya ketika sholat. Ayo Pak. Atau antum semua ketika sholatnya gimana angkat tangannya? Hah? Malu. Nah, refleks saja kita kan gitu kan ya. Ada yang saya cermati, yang sudah pengalaman hidup di Arab, ngikuti orang Arab takbirnya begini. Banyak saya dapat itu. Kalau yang belajar di pondok di sini takbirnya begini. Nah, karena saya juga diajarnya begitu. Harus jempolnya nyentuh telinga. Subhanallah. Bulughul Maramnya dikaji, fikih ya al-wajiznya dikaji, kita fikih dikaji. Sunnah Nabi SAW ketika takbir itu telapak tangan dibuka lebar-lebar, jari rapat menghadap kiblat, sejajar telinga atau pundak. Ya kan? Saya ittiba Nabi. Walau perkara sepele. Sampai kata salaf rahimahullah ta'ala mengatakan, yang maknanya seandainya kami tahu ada athar dari Nabi SAW bagaimana menggaruk kepala yang gatal, niscaya kami akan menggaruk kepala kami dengan athar tersebut. Subhanallah, sampai seperti itu. Ittiba' Nabi. Bagaimana kita sedekap? Ada yang ini salut tapi sayang ya. Banyak ikhwah yang baru senang ilmu, baru senang sunnah, banyak baca, diamalkan sendiri tanpa tanya. Sehingga fikih yang dia pahami, ingat saya guru sekolah dulu, fikihnya fikih tiwek. Pak, apa fikih tiwek Pak? Ngerti dewek. Baca sendiri, difahami sendiri, diamalkan langsung. Allahu Akbar. Ada yang begitu? Itu sedang apa ya? Kan di atas dada. Makanya
Bukan dilarang baca, bagus. Tapi kalau bisa kita punya satu orang alim jadi patokan, dipertanggungjawabkan ilmu yang saya baca. Ustaz, mohon penjelasan, saya baca kitab ini ada yang ganjil begini bagaimana Ustaz? Oh ya, ini begini. Sudah. Aman pemahaman. Ya. Ada yang Allahu Akbar. Nah, ya kan? Macam-macam. Ya, seperti itu. Baik, ittiba'un Nabi SAW. Ayatnya dibacakan setiap tahun. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dibaca tiap tahun. Tapi tidak diambil maknanya. Seandainya seorang itu ittiba'un Nabi SAW, maka dia mendapat 3 keutamaan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjallah. 1. Jadi dia memang berharap kepada Allah. Termasuk orang ikhlas dalam amalnya. Wal yaumal akhir, mendapatkan kebahagiaan negeri akhirat. Wa dzakarallaha katsira, dan termasuk orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu dengan ittiba'un Nabi SAW. Maka usahakan kita beramal apapun, bicara pun ittiba'un Nabi SAW. Jangan hanya sunnah-sunnah yang besar, semua sunnah. Dalam masalah makan, masalah berpakaian, masalah tidur, ya, dan sebagainya. Tayyib. Itu yang berapa? Yang keempat. Yang kelima, ihsan dalam amal. Ihsan dalam amal. Apa itu ihsan? Kata Nabi SAW, al-ihsan huwa an ta'budallaha ka'annaka tara, fa in lam takun tara fa innahu yara. Engkau ibadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika tidak melihatnya, maka Allah senantiasa melihatmu. Allah firmankan, inna rabbaka labil mirsad, di surat Al-Fajr. Sungguhnya Tuhan Allah Azza wa Jalla senantiasa memantau perbuatanmu. Allah berfirman, ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisum ila akhir ayat. Tidak 2-3 orang berbisik-bisik melainkan Allah keempatnya. Tidak 5 orang melainkan Allah yang keenamnya. Allah menyertai. Maka apa itu? Ihsan, muraqabatullah, senantiasa merasa diawasi oleh Allah dan sebagainya. Maka apabila 5 perkara ini tertanam dalam hati kita, kita hadirkan setiap kali beramal. Kita mau beramal apapun karena iman. Saya sudah tahu ilmunya, saya ikhlas, saya ittiba'un Nabi, dan saya dalam beramal ini muraqabatullah atau ihsan, maka takwa Allah beri. Mudah atau sulit? Mudah teorinya, sulit penerapannya. Maka Ramadan itu, makanya ulama mengatakan Ramadan madrasatul iman, ya kan? Madrasah iman, karena di sanalah nilai-nilai tadi kita hadirkan semua dan kita beramal dengan unsur-unsur tadi. Sudah selesai waktunya? Sudah selesai. Pas ya, barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Silakan rehat ya berarti. Saya kembalikan kepada moderator, dan nanti sesi 2 kita akan bahas tentang bagaimana kita mendeteksi nilai takwa, insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Syukur berkelahiran kepada Ustaz yang menyampaikan kajian tentang meningkatkan iman dan ibadah di bulan Ramadan. Kita berikan waktu untuk sesi pertama ini 15 menit yang akan datang, selama 15 menit untuk tanya jawab dari kawan-kawan barangkali yang ingin bertanya, atau bahkan dari Ustaz barangkali ingin menanyakan kepada kawan-kawan. Kami persilakan. Baik, dari jamaah dulu atau dari saya dulu? Kalau ada pertanyaan, baik dari Ahmad atau Ahwat. Kalau dari Ahwat seandainya ada pertanyaan, mohon diketuk mic-nya supaya kita tahu maksudnya ada pertanyaan dari Ahwat. Waktunya sampai jam 9:45. 9.45.
Ya 15 untuk tanya jawab. Iya. Iya. Padahal saya tanya dulu, boleh ikhwan atau akhwat jawab, nggak apa-apa, dapatnya cuman snack ringan. Tanpa lihat catatan ya. Ya kita biasakan karena kita kan sibuk dengan ilmu. Antum mudarisun. Mudarisun itu berarti ulamanya anak-anak. Harus ngasih teladan. Baik. Baik. Ada yang bisa memberitahu apa makna iman dalam beramal? Atau mau sebutkan iman dalam masalah akidah juga boleh. Ada asatidzah? Ini memang di kita ini majelisnya masih suka malu-malu. Tidak majelis mudarisun, tidak majelis awam, malu-malu kalau ditanya dan bertanya. Padahal masyayikh khususnya mereka sangat suka kalau jam itu semangat bertanya. Berarti punya perhatian. Punya perhatian, tapi pertanyaan tidak mengada-ada. Pertanyaan yang sesuai dengan apa yang dikaji. Dan mereka pun bertanya aktif. Tidak ada baik saya yang kedua. Tentang makna ilmu. Tidak juga. Waalaikumsalam. Tapi kalau dalil kayaknya pada ngelotok kan. Baik. Dalil tentang ruginya orang yang beramal karena dunia. Berarti kalau begitu tinggal saya yang dengarkan pertanyaan dari antum. Fadhal. Bagus. Mau jawab atau mau tanya? Dibaca. Boleh lihat mushaf. Kalau metode pengajiannya PKS begitu. Quran surat sekian, nomor sekian. Man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladziina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, lumayan. Jazakallah khair. Makasih, Tat. Baik. Kata para ulama, la tanzur ila qimati ma yu'ta walakin tur ila husnu al-murad. Karena Nabi SAW menyebutkan tahadau tahabu. Baik. Silakan, ada pertanyaan? Mau jawab yang ilmu, Ustaz. Fadhal. Iya, enggak apa-apa. Definisi ilmu yang tadi saya sampaikan pertama Iya. dengan pengetahuan tentang segala sesuatu yang berasal dari sumber yang bisa dipertanggungjawabkan, yaitu Quran dan Sunnah, yang kemudian melahirkan amal dan selanjutnya menghantarkan kita pada rasa takut kepada Allah. Yakinnya? Yakin, keyakinan, berbuah amal lalu menghantarkan kita kepada khasiatullah. Baik, barakallahu fiik. Ustaz Khairan. Fadhal. Masya Allah, barakallahu fiik. Berarti saya boleh lanjut tanya lagi nih. Baik. Coba sebutkan permisalan orang yang ikhlas. Gampang ini.
Hah? Ayo, Pak. Pagi itu loh. Hah? Fadal. Nesna barangkali menjawab. Ya, bisa. Iya, sambil Namanya yaitu ketika seseorang membuang hajat. buang hajat yang gimana tuh? Yang gimana jelaskan? Ya, ketika dia Sehat. sehat, dia tidak akan menceritakan amalnya. Namun ketika Hajatnya. namun ketika dia sakit, dia akan menceritakan. Secara detail ya, masya Allah, barakallahu fikum. Maksudnya biar ingat kalau saya mau ria, berarti saya sakit. Baik. Kemudian tentang berikutnya 5 perkara yang dengannya seseorang akan mendapatkan nilai ikhlas. Ini akhwat tidak ada yang jawab. Ini pertanyaan khusus akhwat saja. Ya boleh khusus akhwat. Akhwat. Pertanyaan ini untuk akhwat. Tadi ikhwan sudah 3 lebih ya. Sekarang untuk akhwat sekarang. Akhwat. 5 perkara yang dengannya seorang akan mendapatkan nilai takwa. Silakan akhwat. Yang pertama, Siapa dulu? Namanya? cara Iya. Baik, barakallahu fiik. Silakan. 1, menghadirkan iman, menghadirkan iman. 2, beramal karena ilmu, karena ilmu. 3, ikhlas, ikhlas. 4, tiba, ittiba. 5, ihsan. ihsan. Barakallahu fiik. Bisa diantarkan? Nah, Masih ingat untuk hadir? nggak apa-apa. Mohon maaf lagi. Atau nanti sekarang aja. Ya? Lima tadi ilmu iman, ilmu, ikhlas, ittiba, ihsan, I semua. Nah, kalau bahasa kita I semua. Yang kedua, akhwat, bisa sebutkan definisi ikhlas. Definisi ikhlas. Ribut. Silakan tunjuk KM-nya. Ya. Bismillah, definisi ikhlas. Siapa dulu? Khalisa, Ya. mengharapkan sesuatu yang sifatnya ukhrawi kepada Allah dalam beramal. Seperti Seperti misalnya diampuni dosanya, ingin melihat wajah Allah yang mulia dan lain-lain. baik, barakallahu fikum. Ya. Saya di mana-mana kalau kajian akhwat tuh telaten. Ya. Sampai ada kajian ibu-ibu tuh, Ustaz, tolong diulangi Ustaz. Catet. Kalau kajian ikhwan pada asik dengerin. Ditanya bingung. Ya. Baik, satu lagi pertanyaan. Tolong sebutkan dalil tentang ihsan. Akhwat, ya. Satu lagi akhwat. Dalil tentang ihsan. Tidak ada? Yang membedakan salaf dengan selainnya itu adalah ihtimam bidalil. Perhatian kepada dalil. Makanya kan ada ceramahnya seorang dai di masyarakat itu. Di YouTube saya dapat kiriman dari teman-teman.
kita dulu kalau ceramah itu pokoknya ceramah aja. Karena orang kalau tanya nggak akan tanya dalil. Setelah ada ustadz salafi itu kita repot. Karena kita tanya ustadz dalilnya apa? Karena mereka itu kalau ngomong mesti dengan dalil. Nah, itu namanya syahid, persaksian dari mereka sendiri. Maka antum dengan dalil. Ya, silakan akhwat. Ihsan adalah tidak ada nih. Ada Ustaz. Silakan siapa? Ada Ustaz. Siapa? Itu Ustaz. Ya. Astagfirullah. Kanaka? Astagfirullah ta'ala tahu fa'imam takun tahu fa'inahu ya Allah. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, silakan. Baik, saya kembalikan ke moderator. Alhamdulillah untuk sesi pertama sudah selesai dan sudah habis. Pertanyaan-pertanyaan pun sudah disampaikan oleh Ustaz Abdul Ghani dan dijawab oleh kita sekalian. Insya Allah berarti di antara antum semua menyimak dengan baik apa yang disampaikan oleh materi Ustaz Abdul Ghani. Barangkali langsung kita tutup untuk sesi yang pertama dengan doa penutup majelis. Subhanallah karena Ustaz Abdullah Banawi sudah datang ke sini, insyaallah kita persiapkan diri kita dulu untuk menyimak kajian sesi kedua oleh Ustaz Abdullah Banawi, yaitu tentang menghidupkan malam di bulan Ramadan. Mari bantu pembangunan SDIT Tahfiz Sabilul Quran. Pahala jariah menanti Anda.